Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk melakukan ibadah keluarga. Sebelum kita memulai ibadah keluarga ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami untuk berkumpul di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memampukan kami untuk melakukan ibadah keluarga meskipun melalui online. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, kiranya Tuhan selalu menopang kami, menuntun dan membimbing kami dalam melakukan ibadah ini. Persiapkanlah kami ya Tuhan, pribadi demi pribadi, sehingga ibadah yang kami lakukan di malam hari ini itu layak, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Ibadah keluarga bulan kitab suci saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Firman Hidup, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada saudara-saudara. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan membaca, mendengarkan, merenungi serta menggumuli firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan menggumuli serta merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia,
Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dari hari ke hari hingga sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap tarikan nafas kehidupan yang dapat kami hirup setiap detiknya. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan, mengumuli dan merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah kami pribadi demi pribadi ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, kami gumuli serta renungkan di malam hari ini tidak kembali sia-sia, melainkan firman Tuhan itu dapat tumbuh dan menjadi pelita di dalam diri kami dan kehidupan kami dari hari ke hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan lengkapi, dan Tuhan berkati. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan semata. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan melaksanakan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Ayub 6 ayat 1 sampai 13. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenggukah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamanya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku itu seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Mari kita sambut bacaan kita ini dengan menyanyi dari Kidung Rohani Populer, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam ini saya ada sebuah pertanyaan. Apakah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan itu hidupnya selalu senang dan penuh dengan sukacita? Ini pertanyaan yang yang membuat kita sebagai selaku umat percaya itu mengintrospeksi pada diri kita. Dari pertanyaan ini saya ingin sedikit bercerita tentang ayah saya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal ayah saya. Bapak saya itu bernama Hadi Pranowo. Dari kecil beliau itu seorang Kristen. Di dalam kehidupannya, bapak saya dan keluarga kami itu pernah mendapat sebuah pergumulan. Di suatu saat beberapa tahun yang lalu, kami mendapat sebuah pergumulan bahwa bapak saya ini didiagnosa menderita sirosis hati. Jujur, penyakit ini cukup memukul kami sekeluarga. Apalagi saat kontrol itu ada istilahnya informasi dari dokter itu yang menyatakan bahwa penyakit sirosis ini tidak dapat disembuhkan dan seumur hidup bapak saya ini harus selalu minum obat untuk menjaga kondisinya. Bapak saya saat itu sangat terpukul. Di saat beliau lagi senang-senangnya menerima 2 orang cucu, tapi di sisi lain beliau juga menerima suatu kabar yang kurang mengenakan, bahwa dia menderita sebuah penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan. Tapi apakah bapak saya itu menggerutu? Tidak. Bapak saya malah semakin berserah kepada Tuhan. Beliau pasrah, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan sampai beliau meninggal pun iman beliau tetap teguh, meskipun di hari-harinya di 2 tahun terakhir ini beliau menerima cobaan yang begitu berat, sebuah penyakit yang memang benar-benar tidak bisa disembuhkan karena memang tidak ada obatnya. Sebab penyakit sirosis hati ini adalah, kalau di istilah medis itu, penyakit liver yang sudah stadium 3, di mana hati atau liver manusia itu sudah mengeras. Ketika hati atau liver manusia itu sudah mengeras, diminumin obat apapun, obat itu tidak akan dapat diproses di dalam tubuh manusia. Nah, apakah hubungannya cerita saya tadi itu dengan bacaan kita yang sudah kita baca di malam ini? Jika kita membaca kitab Ayub, mungkin kisah Ayub sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Ayub ini adalah orang yang sangat saleh serta taat kepada Tuhan. Dia rajin berdoa dan rajin beribadah. Dan apakah kehidupan Ayub
itu selalu senang dan penuh sukacita di dalam ketaatan dan kesalehannya kepada Tuhan? Jika kita membaca kitab Ayub dari awal, kita dapat mengetahui bahwa seorang yang saleh dan yang taat pun bisa mengalami pergumulan serta persoalan dalam kehidupannya. Dalam kisah Ayub ini kita melihat bahwa Ayub yang sebenarnya itu adalah seorang yang diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Hidupnya selalu bahagia, hidupnya selalu menurut ajaran Tuhan, taat dan rajin beribadah. Dalam waktu sekejap saja, semua yang dipunyainya itu hilang dan musnah. Bahkan bukan hanya kekayaannya saja yang habis. Semua anak-anaknya pun meninggal dunia dan sampai dirinya sendiri pun menderita sebuah penyakit. Tetapi pencobaan dan penderitaan Ayub tidak hanya berhenti di situ. Di saat dia membutuhkan dukungan, di saat dia membutuhkan topangan dari orang-orang terdekat, istrinya malah menyarankan agar Ayub mengutuki Tuhan Allah yang sudah dia sembah selama ini. Bahkan para sahabatnya pun juga menyalahkan Ayub terkait apa yang terjadi dan menimpanya pada saat itu. Dalam penderitaan yang dialaminya, apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Ayub tidak mau menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dalam situasi tersebut, Ayub sadar, bisa saja dia dengan tidak sengaja berbuat dosa, dengan menyalahkan Tuhan atau bahkan menghujat Tuhan. Tetapi Ayub tidak melakukannya, karena Ayub yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sayang dan mencintai dia. Ayub bahkan berserah kepada Tuhan atas apa yang sudah terjadi dan menimpa dirinya. Jika kita membaca lagi di ayat yang ke-11, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Disitulah ungkapan hati Ayub yang sebenarnya. Di sini Ayub menyadari kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia. Tetapi Ayub yakin dan percaya di saat senang maupun dalam penderitaannya itu Tuhan akan selalu bersama-sama dengan dia dan Tuhan akan selalu menopang dia. Seperti kita pun juga merasa dan menyadari diri kita ini lemah dan tidak berdaya, bahkan putus asa dalam menghadapi persoalan hidup. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah yang memampukan dan menguatkan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kita alami sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui, di saat ini di semua negara di dunia mengalami pandemi COVID-19. Apakah orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya tidak ada yang terjangkit? Banyak, Bapak Ibu semua. Nah, disinilah iman kita itu diuji, bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya itu hidupnya tidak akan selalu senang dan penuh dengan sukacita. Terkadang kita juga akan mengalami penderitaan hidup seperti yang dialami oleh Ayub. Banyak saudara-saudara kita yang terpapar virus ini. Tetapi saya yakin dengan iman mereka, dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka mampu melalui hal itu semua dan bahkan dapat menjadi sembuh serta dapat menjadi berkat kembali bagi orang-orang di sekitarnya. Dari hal tersebut kita dapat belajar bahwa iman yang teguh kepada Tuhan
dapat menyelamatkan kita sebagai umat percaya. Kita juga bisa belajar bahwa seorang yang saleh dan taat kepada Tuhan pun bisa mengalami penderitaan juga. Begitu juga kita sekalipun yang rajin berdoa, rajin ke gereja, membaca Alkitab, bahkan rajin beribadah pun tidak luput dari pergumulan, penderitaan dan persoalan hidup yang diizinkan Tuhan dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga pernah mengalami sebuah penderitaan. Tetapi apakah sikap dan respon kita itu bisa sama seperti respon Ayub? Terkadang saat kita mengalami penderitaan, kita bukannya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kita malah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan semua ini terjadi padaku? Apakah Tuhan sudah tidak sayang kepadaku sehingga aku atau kita mengalami penderitaan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul saat kita mengalami sebuah penderitaan dalam hidup. Bahkan kita bisa semakin menjauh dari Tuhan, atau kita seperti sahabat-sahabat Ayub yang mencari kesalahan atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa penderitaan yang sudah kita alami itu adalah bagian dari pendewasaan dan kekuatan iman Tuhan. Tuhan punya sekali banyak cara dalam memperkuat iman kita. Salah satunya ya dari pencobaan yang terjadi dalam hidup kita ini. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menjaga kita, menopang kita. Tuhan itu selalu peduli dan mencintai umatnya. Jika mungkin Bapak dan Ibu semua pernah mendengar lagu ya, ada sebuah lagu yang berjudul Allah Peduli. Mungkin liriknya seperti ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nah, dari lirik lagu ini kita sadar bahwa kita tidak akan dapat melalui semua penderitaan kita alami itu tanpa harus bersandar kepada Tuhan. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Tanpa topangan dan kekuatan dari Tuhan, kita bukan apa-apa. Bahkan orang yang taat pun bisa mengalami sebuah penderitaan. Itu bukan ujian yang dilakukan Tuhan kepada kita, melainkan itu adalah proses dari pendewasaan dan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu depan kita memasuki masa Prapaskah yang menghayati bahwa sejatinya diri kita sebagai manusia adalah rapuh dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup.
Namun hanya karena kasih karunia dan kasih sayang Tuhan semata yang memampukan kita dalam menjalani dan memampukan kita dalam melalui setiap persoalan hidup dan penderitaan hidup yang kita alami. Amin. Mari kita satukan hati kita ambil saat teduh, kita merenungi apa yang sudah kita dengarkan dan kita baca dari firman Tuhan di malam ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari kita tadi. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dulu persembahan yang akan kita kumpulkan itu dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 4. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari kita satukan hati kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan masih menyertai dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menopang dan menguatkan kami saat kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman Tuhan ini
Tuhan sudah membuka dan menunjukkan kepada kami apa yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu yang bernama Ayub. Tuhan mengajarkan kepada kami melalui Ayub bahwa di tengah penderitaannya, Ayub selalu dekat dengan Tuhan. Ayub meyakini imannya bahwa Tuhan itu selalu menyintai dia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia di saat susah maupun senang. Bahkan di saat terpuruk pun Tuhan akan selalu ada bersama dengan dia. Izinkan ya Tuhan, di malam ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berbeban berat serta menderita sakit penyakit. Tuhan kuatkan iman saudara-saudara kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kembali kesehatannya melalui obat-obatan yang diminum, melalui perawatan yang diterima baik dari pihak rumah sakit maupun dari keluarga yang merawat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menguatkan saudara-saudara kami tersebut. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi saudara-saudara kami tersebut. Dan kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami tersebut akan selalu berpegang teguh dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Izinkan juga kami menyerahkan gereja kami, GKJW Jemaat Kedung Gandang, yang sampai saat ini kami masih berproses dalam mengurus perizinan pembangunan rumah ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai, menjaga, dan menopang tim yang sudah dibentuk dalam mengurus perizinan dan legalitas pembangunan rumah ibadah kami. Dan kami yakin dan percaya suatu saat rumah Tuhan di Jemaat GKJ Kedung Gandang ini akan benar-benar berdiri dan mendapatkan legalitas. Izinkan kami juga menyerahkan adik-adik kami di KPPM, di KPAR, yang saat ini di masa pandemi ini studi mereka yang terganggu. Mereka harus belajar dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menjaga dimanapun mereka belajar. Sehingga ilmu yang mereka dapat pun akan semakin bertambah serta dapat menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan menyia-nyiakan usaha keras yang sudah saudara-saudara kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan membuka jalan dan pintu berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan tersebut. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Tuhan berkati dan urapi tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan tersebut. Mampukanlah juga dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan tersebut ya Tuhan. Sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terutama di GKJW Jemaat Kedung Gandang. Terlebih lagi, ajarkanlah kami juga ya Tuhan, agar selalu dapat mempersembahkan seluruh hidup, tubuh, hati dan jiwa kami sebagai persembahan yang layak dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Inilah seru dan doa kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam ibadah kami ini masih terselip kesombongan yang ada dalam diri kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan sehari-hari
kami banyak sekali berbuat dosa. Doa yang kurang jauh daripada sempurna ini kami serahkan di atas satu iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita undur dari ibadah keluarga ini, dan mari kita kembali dalam kegiatan kita di keluarga masing-masing dan di lingkungan masing-masing. Mari kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai dan hadir dalam kehidupan kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 329 ayat pertama, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja,